Bab 621. Hal-hal di dalam dan di luar. Tuan muda ketiga, aku tidak memalsukan hasil tes DNA. Hasil identifikasi sesuai dengan sampel darah DNA yang dikirim ke rumah sakit, bahkan aku juga tidak mengubah tanda baca. Wajah dokter itu pucat pasi dan menyangkalnya. Sebaiknya kamu berpikir jernih dulu sebelum bicara. Vito mencekik leher dokter itu dengan satu tangannya, melepas kacamata yang ada di pangkal hidung dokter dan melemparkannya ke samping. Kemudian Ezra, yang sedang duduk di sofa, melemparkan pistol berwarna abu-abu gelap. Vito paham dan segera menodongkan pistol ke pelipis dokter dan bertanya dengan nada yang keras dan emosi. Aku tanya sekali lagi, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Mata dokter itu minus dan karena kacamatanya dilempar, ia hampir sama seperti orang buta. Dia tahu bahwa Ezra yang sedang duduk di sofa adalah pemimpin tentara dan secara samar dia bisa melihat kalau Ezra melemparkan sesuatu ke Vito. Lalu Vito menodongkan benda yang terasa sedikit dingin di pelipisnya. Yang dia pikirkan pertama adalah pistol. Tiba-tiba dia menjadi sangat takut hingga berkeringat dingin dan kakinya lemas. Adik ketiga, aku hanya memintamu untuk menakuti-nakuti dia dengan pistol. Jangan kelewatan dan membunuhnya. Dia harus membayar dengan seumur hidupnya. Ezra mengingatkannya dengan acuh tak acuh. Jika dia tidak memberi aku penjelasan malam ini, aku akan membunuhnya di sini malam ini. Sialan, KRC International punya saham di rumah sakit tempat melakukan tes DNA. Tapi sekelompok orang berani menusuk dari belakang dan berani bersekongkol dengan pihak luar untuk melawanku dan ingin membuatku membesarkan anak orang lain. Nada suara Vito terdengar sangat berapi-api. Begitu dia selesai berbicara, Ezra berkata dengan tenang. Dr. Kim, tahukah kamu, kalau sore ini aku sudah membawa Bella untuk mengaku. Diperkirakan anak itu sudah menjalani operasi plastik sehingga terlihat sedikit mirip dengan adik ketigaku. Bella juga mengaku kalau anak itu bukan anaknya dan adik ketigaku. Jika tidak, menurutmu kenapa kami menculik kamu di sini untuk diinterogasi? Katakan, siapa pihak lain itu? Berapa banyak uang yang dia beri padamu? Tuan muda kedua, tuan muda ketiga. Aku benar-benar tidak memalsukan hasil tes DNA itu. Dr. Kim menolak untuk mengakuinya, karena kalau dia mengaku, dia akan mati. Vito menyadari bahwa orang ini tidak takut mati. Ekspresinya berubah muram dan dia menendangnya dengan keras. Dokter itu menjerit kesakitan, dahinya berkeringat dingin. Ia mencoba berdiri tetapi Vito menginjak bahunya sehingga ia tidak bisa bergerak. Kamu bilang tidak memalsukan hasil tes DNA, anak itu bukan anakku. Bagaimana kamu akan menjelaskan hasil tes DNA yang kamu buat? Ezra memberi isyarat supaya Vito berhenti, mengeluarkan ponselnya dan membaca informasi yang ada di ponselnya. Kalau gitu, kita tidak perlu bicara soal hasil tes DNA, mari kita bicara tentang kasus suap milikmu. Kim Hiroshi pertama kali menerima suap pada tahun 2011 sebanyak 20 juta, kedua kali di tahun yang sama sebanyak 10 juta dan ketiga kalinya. Totalnya hampir 174 juta dalam waktu 10 tahun terakhir. Menurut hukum negara semua harta pribadimu harus disita dan dijatuhi hukuman mati. Setelah itu, dia juga membacakan beberapa kejahatan serius yang dilakukan beberapa dokter lainnya yang ada di situ. Bahkan jika kejahatannya tidak menyebabkan mereka dihukum mati, mereka tetap akan dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Setelah Ezra selesai berbicara, dia melirik beberapa dokter yang ada di situ dan bertanya dengan tegas dan dingin. Apakah kamu sudah bersedia mengatakannya sekarang? Siapa yang menyuruhmu memalsukan hasil tes DNA? Berapa banyak uangnya? Itu, ada seorang wanita yang memberiku 100 juta untuk memalsukan hasil tes DNA. Awalnya aku tidak berani, tetapi wanita itu mengancamku dan memberi uang. Kata Kim Hiroshi lemah, ia terlihat putus asa dan seluruh dokter seperti yang sedang duduk di lantai pun lemas. Siapa wanita itu? Siapa namanya? Seperti apa wajahnya? Vito langsung bertanya. Entahlah,
Wanita itu memakai masker dan kacamata hitam, sangat tidak mungkin bisa melihat wajah aslinya dan dia tidak memperkenalkan dirinya. Dokter itu meletakkan tangan di kepalanya dan menjawab dengan agak putus asa. Segera setelah itu Vito menginterogasi dokter lainnya dan semua orang menerima suap dalam jumlah yang sama dan mengatakan hal serupa. Ketika interogasinya hampir selesai, Vito memerintahkan pengawal untuk menyerahkan para dokter ini ke kantor polisi. Ezra tidak mengatakan apapun, dengan ekspresi dingin dan serius, ia berdiri dan meninggalkan villa. Vito berjalan ke depan laptop, hanya untuk melihat komentar netizen yang membicarakan kakak keduanya. Kakak kedua sangat tampan, beritahu akun Instagram kakak keduamu. Idolaku sudah berubah. Aku akan menunggu akun Instagram kakak keduamu. Aku adalah wanita dewasa yang sudah hidup lebih dari 20 tahun tapi ini adalah pertama kalinya aku melihat pria yang sangat tampan sepertinya, bahkan lebih tampan dari adik ketiga. Adik ketiga, ayo beritahu akun Instagram kakak kedua. Kalau kamu tidak kasih tahu, kamu akan menanggung risikonya. Hei komentar di atas, kamu juga bisa mencari tahu akun Instagramnya sendiri. Ah, aku sangat ini menikahi kakak kedua. Ayo tiduri aku Il. Saat Vito membaca rentetan komentar netizen, ia hampir ingin melarikan diri. Sialan, ini adalah akunnya. Tapi kenapa para wanita ini malah tergila-gila pada kakak keduanya? Apakah mereka sudah tidak waras? Dan, kenapa mereka malah fokus pada hal yang tidak penting? Siaran langsung ini dilakukan untuk memberi klarifikasi dari tuduhan kalau dirinya memiliki anak haram, tapi mereka semua hanya memperhatikan kakak keduanya. Mereka tidak bisa lebih menghormatinya. Ya, kakak keduaku menyukai pria dan tidak menyukai wanita. Dia juga sudah menikah di luar negeri. Vito duduk di depan kamera dan dengan sengaja merusak fantasi para fans itu. Begitu dia mengatakan ini, para fans itu segera menjadi gelisah. Wow, kamu merusak fantasi aku, tidak bisa dibiarkan. Kata-kata adik ketiga sangat menyakitkan. Para fans jadi kecewa, Vito mendengus, mematikan siaran langsung, menutup laptopnya dan meninggalkan villa. Di luar villa, Ezra berdiri dengan rokok yang menyala di antara kedua jarinya. Kenapa aku tidak tahu ya kalau aku menyukai pria dan sudah menikah dengan pria di luar negeri? Vito terlalu takut untuk berbicara. Waduh, kenapa kakak keduanya berdiri di sini? Bukannya dia seharusnya sudah kembali untuk beristirahat? Kakak kedua, aku cuma membohongi para fans itu. Setelah sadar, ia segera berkata sambil bercanda. Jika nanti ada begitu banyak fans kamu yang berkomentar setiap hari untuk menikahimu dan memberimu anak, dan kalau kakak ipar Kina melihatnya, dia pasti sedih dan kamu tidak ingin membuat kakak ipar Kina sedih, kan? Jadi aku bilang kalau kamu menyukai pria, untuk merusak fantasi fans kamu itu. Ezra mendengus dan berjalan bersamanya menuju rumah keluarga Okto. Kakak kedua, menurutmu siapa dalang di balik ini? Vito meletakkan tangannya di bahu Ezra dan bertanya dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu. Coba kamu ingat-ingat siapa orang yang telah kamu singgung dalam 1 atau 2 bulan terakhir? Ezra menjawab dengan dingin. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat sibuk membantu adik ketiganya mencari informasi untuk diposting di Instagram sehingga dia tidak punya waktu untuk mencari tahu siapa orang yang telah disinggung oleh saudara ketiganya baru-baru ini. Bab 622. Kamu dulu sangat memanjakan aku. Akhir-akhir ini aku tidak menyinggung orang dengan identitas hebat. Vito menyangkalnya dengan ekspresi serius. Belum lagi dalam 2 bulan terakhir ini, bahkan dalam 6 bulan terakhir, ia tidak memiliki konflik karena kepentingan bisnis dengan siapapun, bahkan secara pribadi. Bahkan 2 bulan terakhir ini, dia menjadi lebih tenang. Sejak dari membawa Dea ke rumah keluarga Okto saat makan malam, dia bahkan membatalkan semua kegiatan, senang-senangnya, pergi bekerja tepat waktu setiap hari dan pulang kerja tepat waktu untuk menghabiskan waktu bersama Dea. Setelah berpikir sejenak, sepertinya ia menyadari sesuatu. Dia berubah pikiran dan berkata,
ketika Albert baru saja kembali. Sekitar 1 bulan lalu, aku pergi ke KRC International untuk berlatih. Asisten aktris perusahaan kami, Caroline, menghina Dea dengan sangat keterlaluan. Albert sangat marah sehingga dia menamparnya dan asisten itu ingin menamparkan balik wajah Albert, tapi aku datang tepat waktu. Aku menjadi sangat marah saat itu dan menyuruh Caroline untuk mendisiplinkan asistennya dengan cara menamparnya di depan banyak orang. Menurut laporan Tama padanya, asisten itu ditampar sampai tidak bisa berbicara dan Tama meminta Caroline untuk berhenti. Tapi Caroline bahkan memukul asistennya sampai dia tidak bisa mengangkat tangannya, karena tangannya bengkak dan mengambil cuti selama 2 hari. Ketika dia kembali ke perusahaan, ia sudah memiliki asisten baru. Tentang asisten Sherin, dia tidak mencari tahu tentangnya lagi. Dan para dokter tadi dengan yakin berkata bahwa seorang wanita menyuruh mereka untuk memalsukan hasil tes DNA. Sudah jelas bahwa para dokter itu tidak berbohong. Saat melihat kakak keduanya seperti sedang berpikir, Vito bertanya lagi. Kakak kedua, menurutmu orangnya adalah Caroline atau asisten itu? Aku tidak begitu tahu tentang artis di industri hiburan KRC International. Menurutku itu tidak mungkin, tapi tidak bisa dibiarkan begitu saja, jawab Ezra acuh tak acuh. Caroline adalah putri dari keluarga Kirei di kota Leicester. Keluarganya kaya raya dan dia terbiasa mendapatkan peran yang dia inginkan tanpa bergantung pada KRC International. Dia adalah aktris yang tidak pernah merasa khawatir. Kalau asistennya, aku tidak tahu. Vito secara singkat menjelaskan tentang latar belakang dua orang itu. Seorang presidir dari grup perusahaan besar sepertinya mana mungkin punya waktu dan minat untuk mencari tahu informasi dari asisten biasa. Coba kamu cari tahu tentang Caroline dan asisten itu dan juga pikirkan baik-baik siapa orang yang kamu singgung, kata Ezra dingin. Dia tidak merasa bahwa orang itu adalah Caroline, tapi untuk saat ini dia juga tidak bisa menebak siapa orangnya. Kakak kedua, Vito berkata dengan nada lembut dan berkata, besok aku akan pergi ke kota Gungnir, bisakah kamu mencari tahu untukku? Memikirkan bahwa Albert ada di kota Gungnir dan Matthew berada di dekatnya, dia tidak bisa benar-benar tenang saat menangani hal-hal seperti ini. Jika bukan karena bantuan kakak keduanya, perlu waktu lama baginya untuk menemukan begitu banyak bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sekarang masalah anak haram itu sudah selesai. Vito hanya ingin segera pergi ke kota Gungnir dan menjelaskan masalah ini padanya. Aku juga akan kembali ke kota Zaun. Kakak kedua, kamu dulu sangat memanjakan aku, ini kan urusanmu. Selesaikan sendiri, kakak kedua. Kamu tega melihat aku tidak bisa mendapatkan istri dan berakhir menjadi jomblo? Aku sibuk, kakak kedua. Karena Vito yang memaksanya. Seorang pria cuek berusia 30-an, mau tidak mau menyetujuinya. La mandi di kamar sebelah dan kembali ke kamarnya. La melihat Kina sedang berbaring di tempat tidur, tapi belum tertidur. Kenapa belum tidur? Tanyanya sambil berjalan menuju tempat tidur. Aku tidak bisa tidur. Kina langsung menyingkir. Kevin bilang bahwa hasil tes DNA akan keluar paling lambat saat larut malam. Jadi awalnya dia ingin keluar dan menunggu hasilnya, tetapi setelah berpikir, ia menahan diri. Sampai pukul 1 pagi, dia tidak melihat suaminya kembali. Kina menunggu dengan cemas, berpikir untuk membuka Instagram selama beberapa saat. Tetapi akhirnya dia mengetahui hasil tes DNA dari postingan akun Instagram Vito. Hasil tesnya menunjukkan bahwa dia dan Bella bukanlah orang tua kandung dari anak itu. Segera setelah itu, akun Instagram Vito memposting beberapa hal sekaligus, yang benar-benar membuktikan bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut dan Bella membuat anak itu menjalani operasi plastik. Akhirnya, dia menonton siaran langsung Ezra dan Vito saat sedang menginterogasi para dokter yang berkhianat. Tidurlah, Ezra berbaring di tempat tidur, memeluknya dan mematikan lampu. Aku tidak menyangka kalau kamu sangat populer. Banyak fans kamu yang mengatakan mau menikahi, kakak kedua,
dan akan melahirkan anak untuk kakak kedua, kata Kina bercanda sambil tetap berada di pelukannya. Saat sedang menonton siaran langsung, ia juga membaca setiap komentar tidak bermoral dan juga ikut berkomentar. Aduh, kakak kedua sangat tampan. Aku ingin menikahinya dan melahirkan seorang anak untuknya. Tubuh Ezra menegang, berpikir bahwa adik ketiganya sebelumnya sudah bilang kalau jika Kina melihat begitu banyak fansnya berkomentar ingin menikahinya dan memberinya anak, Kina pasti akan sedih. Lampu di kamar sudah dimatikan. Karena gelap, Ezra tidak bisa melihat ekspresi Kina dan bertanya-tanya apakah dia sedih. Baru juga sekali melihatku, tidak mengenalku tapi sudah berkata mau menikahi bahkan memberiku anak. Terlalu bodoh dan tidak sopan, aku sangat membencinya. Dia mendengus dingin dan setelah beberapa saat ia tersenyum ringan. Aku hanya mencintaimu Kina, tidak ada wanita lain yang aku cintai. Padahal aku juga berkomentar untuk menikahi dan memberimu anak. Sepertinya aku sangat tidak sopan, Kina sengaja menggodanya. Ezra terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kalau kamu tidak termasuk, kamu kan sudah menikahiku dan sudah melahirkan anak untukku. Kapan orientasi seksual kamu berubah dan menyukai pria?" Kok aku tidak tahu sih? Kina memikirkan apa yang dikatakan Vito sebelum siaran langsung selesai dan dia ingin tertawa. Ada apa dengan kesetiaan para ARMY? Saat Ezra muncul, para ARMY langsung berganti idola. Ezra mengerucutkan bibirnya yang tipis, merasa tidak berdaya. Gak tahu berhenti bicara dan tidurlah, begadang itu tidak baik. Dia meletakkan tangannya yang besar di belakang kepala Kina, menariknya ke dalam pelukannya. Kina sedikit mencibir saat melihat Ezra tidak berani melawan saat ia mengejeknya tapi tetap diam di dalam pelukannya, memejamkan mata dan tidur. Dini hari berikutnya, Vito menyelesaikan sarapannya, menunggu Dea dan Clayton berangkat sekolah ke TK, lalu bersiap untuk pergi ke kota Gungnir. "Ikutlah denganku ke ruang kerja." Ezra menghentikannya yang baru saja akan pergi. Vito berpikir bahwa kakak keduanya telah menemukan sesuatu jadi ia segera mengikutinya. "Di ruang kerja, kakak kedua, apakah kamu menemukan sesuatu?" Dia bertanya dengan tidak sabar. "Tidak," Ezra mengeluarkan tas arsip dari laci dan menyerahkannya. "Kamu bisa baca informasi ini di jalan." Vito melirik kakak keduanya dengan curiga dan kemudian melihat jam. "Kalau gitu aku ke bandara dulu. Sampai jumpa kakak kedua. Aku akan merindukanmu." Setelah mengatakan itu, dia juga dengan penuh semangat memberi ciuman jarak jauh ke kakak keduanya. Vito bergegas naik pesawat karena kakak kedua berkata dia bisa membacanya di jalan. Jadi dia akan membacanya nanti saat di pesawat.